Halo, ketemu lagi di channelnya Rose and Sasa. Sebelum nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe videonya. Di video kali ini kita bakal melakukan perjalanan ke Kayu Aro, tepatnya di Gunung Kerinci. Karena masih dalam tahap PSBB, jadi kita ngelakuin perjalanannya virtual aja ya. Sini kita udah lihat tuh di mana letak Gunung Kerincinya. Sekarang kita bakal mulai perjalanan dari beberapa kilometer sebelum Tugu Macan. Bisa dilihat di sebelah kirinya itu penuh banget sama yang namanya kebun teh. Terus sebelah kanan itu banyak perumahan warga-warga. Kebun tehnya hijau dan sangat-sangat luas banget pokoknya. Sekarang gimana tuh kalau kita jalan dulu? Kita jalan dulu. Terus banyak mobil-mobil. Dan di sini juga ada ATM nih. Buat yang nyari ATM nanti kalau misalnya ke sana. Di sini udah ada nih ATM BNI. Seingat aku sih di sini ada 2 ATM. Yang satunya lagi itu masih di depan deh kayaknya. Jadi nanti kita jelasin lagi ya. Ini kita lanjut jalan dulu. Terus jalan sambil lihat pemandangan yang hijau-hijau di sebelah kiri kita. Di sini mayoritas penduduknya adalah petani, mulai dari petani teh, petani kopi, hingga sayur-sayuran. Jadi semua sayur-sayuran yang dijual di pasar adalah hasil kebun mereka sendiri. Sekarang kayaknya kita udah memasuki Desa Kresik Tuwo namanya. Tuh, bisa kita lihat kan? Di sini ada tulisan Desa Kresik Tuwo. Tuh. Sekarang udah ada pelangnya. Dulu waktu kesana masih belum ada tuh. Sudah di depan itu ada pertigaan. Jadi kita jalan terus aja deh kayaknya. Tuh, kita jalan. Kita mau kemana dulu nih? Lurus atau belok kiri? Lurus atau belok kiri? Kita belok kiri aja ya. Karena tadi kita ambilnya jalur ke kiri, berarti ini adalah jalur untuk menuju Gunung Kerinci. Iya, Gunung Kerinci, gunung tertinggi nomor 1 di Sumatera dan gunung berapi tertinggi nomor 1 di Indonesia. Nih jalurnya nih, kiri sama kanannya isinya cuman kebun teh. Sekalian lihat sepanjang mata memandang, isinya kebun teh semua. Baru di Desa Kresik Tuwo ini kita udah bisa ngerasain tuh gimana dinginnya nanti pada saat kalian naik Kerinci. Karena di desanya pun udah terasa dingin, walaupun nggak sedingin pas nanti naik Kerincinya, tapi lumayan lah buat pemanasan. Kayaknya sekarang cuacanya lagi nggak cerah, karena biasanya kalau misalnya cerah dari sini pun kita udah bisa lihat tuh gimana Gunung Kerincinya.
itu udah terlihat tuh kayak perumahan atau kayak bangunan rumah gitulah pokoknya. Dan ini sebenarnya adalah pos registrasi atau pos pendaftaran. Nanti kalian kesini untuk laporan. Nanti kalian laporan, kalian berapa orang yang naik, nanti pulangnya hari apa, dan semuanya lah pokoknya. Nanti semuanya juga dicek. Setelah kalian dicek, terus nanti kalian juga akan dikasih trash bag. Karena setiap sampah yang kalian bawa itu harus kalian bawa turun lagi dan dikasih ke mereka buat dibakar. Ini disitu ada peraturannya tuh, walaupun agak buram, tapi nanti kalau kalian kesana kalian bisa lihat dengan jelas. Yang ada orang duduk tuh, disitulah pos registrasinya. Dan ini itu gerbangnya. Sebelum lanjutin pendakiannya, gimana kalau kita balik arah dulu? Kita menuju ke base camp dulu. Karena biasanya para pendaki itu mencari base camp terlebih dahulu sebelum mereka melakukan pendakian. Karena banyak dari para pendaki itu yang biasanya ke base camp itu untuk meninggal barang-barang yang tidak perlu mereka bawa selama pendakian, atau membeli logistik yang mungkin kurang selama mereka melakukan pendakian nanti. Atau juga ada yang biasanya bermalam sebelum melakukan pendakian. Misalnya mereka melakukan pendakiannya besok, jadi hari ini mereka bermalam dulu 1 malam di desa Kerincinya, atau lebih tepatnya di desa Kayu Aro. Belok kiri lagi nih. Nah, di sini kalian bakal ketemu sama ikonnya Gunung Kerinci yang biasa kalian lihat, yaitu Tugu Macan. Ini penampakan dari Tugu Macan. Tuh, dulu sih belum dikandang kayak gini, sekarang udah dikandang karena mungkin merusak kali ya, banyak pendaki-pendaki yang tidak bertanggung jawab merusak sekitaran Tugu Macan tersebut. Dari pos registrasi tadi atau dari Tugu Macan itu ke base camp tidak terlalu jauh. Dan di sini seperti yang aku bilang di awal video tadi, ada 2 ATM. Jadi buat para pendaki yang punya ATM 2 ini, kalian terselamatkan nih. Dan di sini ada ATM BRI.
Jadi udah jelas ya, ada 2 ATM, yaitu ATM BNI sama BRI. Selebihnya ATM-nya jauh dari sini. Sekarang kita lanjut nih menuju ke base camp-nya. Di sini juga banyak tempat-tempat makanan tuh. Jadi buat kalian yang cari-cari makan, nggak usah takut, karena di sini banyak banget tersedia makanan. Mulai dari pagi sampai malam mereka jualan terus. Kita udah hampir sampai ke base camp-nya nih. Tuh di depan sebelah kanan kita itu base camp. Nah, di samping base camp pun ada yang namanya Cafe MW. Dan di sini tersedia makanan-makanan yang enak kok dan nggak terlalu mahal pastinya buat di kantong bagi para pendaki seperti kalian. Sama sih, kok juga. Ini nih namanya base camp Mak Jus. Kebanyakan para pendaki biasanya kesini. Walaupun ada base camp yang lain juga di dekat-dekat sini, tapi kebanyakan para pendaki mampirnya ke sini nih, ke base camp Mak Jus. Karena bukan hanya tempatnya yang udah diketahui sama banyak orang, lokasinya pun sangat-sangat strategis. Jadi kalau kalian pagi-pagi buka pintu di Sirkuit Mak Jus itu kan bisa lihat pemandangan seperti ini. Kalau cuacanya cerah, Gunung Kerincinya bakalan terlihat jelas dari sini. Setelah lihat base camp, sekarang kita lanjut perjalanannya ke Gunung Kerinci seperti tujuan awalnya. Dan kali ini perjalanan kita mulai dari pos registrasi. Dari pos registrasi itu tinggal lurus aja. Jadi ini kita lurus dulu sampai nanti kita ketemu simpang 3 atau persimpangan 3 gitu. Jadi kita tinggal lurus dulu nih. Kita udah ketemu nih persimpangan 3-nya. Jadi kita tinggal ambil jalur yang ke kanan. Jalurnya agak sedikit rusak sih. Dari jalur belokannya itu nanti kita tinggal lurus aja. Di sini tidak semua jalur bisa terbaca oleh Google Earth. Jadi kita cari titik-titik atau poin-poin yang terbaca dari Google Earth aja ya. Di sini yang terbaca itu cuman dari shelter 1. Dan ini adalah penampakan dari shelter 1 Gunung Kerinci dengan view yang amat sangat bagus. Untuk sampai di shelter 1, kita akan melewati yang namanya pos R10 atau pos jaga, terus tim perimba, pos 1, 2, dan 3, baru kita bisa sampai ke shelter 1. Dan sebelum sampai puncak Kerinci, kita juga harus melewati shelter 2 dan shelter 3. Dan kali ini kita akan lihat gimana sih puncak Kerinci. Inilah penampakan puncak Kerinci dengan ketinggian 3.805 mdpl. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.